Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Sebagai negara yang baru merdeka, negara kita banyak menghadapi masalah di berbagai sektor. Nah, salah satunya adalah dengan kedatangan kembali Belanda, itu mewarnai perjalanan Indonesia di awal proklamasi. Kemarin kita sudah belajar banyak terjadi peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah melalui perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini dilakukan dengan harapan agar segera tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak Indonesia dan pihak Belanda. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi atau melalui meja perundingan, itu dilakukan dalam berbagai macam perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Kita akan bahas satu persatu perjuangan tersebut. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian ini sah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, perjanjian ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati ditandatangani di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil dari perundingan atau perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni atau Ratu Belanda sebagai ketuanya. Tentu saja perjanjian ini atau pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan lancar. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I karena perjanjian ini tidak dijalankan. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang saat itu sedang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Pada perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Teman-teman harus tahu, nama delegasi dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi dari Belanda atau Kerajaan Belanda adalah R. Abdul Kadir Wijoyo Atmojo. Hasil dari perundingan Renville bisa kita lihat berikut ya. Yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Dan yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Selanjutnya, yang ketiga adalah Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa perjanjian ini diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom yang mewakili Indonesia dan Herman van Rooyen yang mewakili dari pihak Belanda.
Tujuan perjanjian Romroyon ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KBM atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Hasil dari perjanjian Romroyon ini ada hasil perjanjian untuk negara Indonesia dan juga untuk negara Belanda. Untuk Indonesia yang pertama adalah mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, harus bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Sedangkan hasil perjanjian untuk negara Belandanya adalah satu, menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KBM segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Yang terakhir yang akan kita pelajari adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Romroyon. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda oleh Mr. Van Marseven. Nah, teman-teman, adapun hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Penyerahan kedaulatan politik di Indonesia dilakukan pada 27 Desember 1949. Yang ketiga, Belanda dan RIS akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. 4. Permasalahan terkait Irian Barat dirundingkan kembali dalam kurun waktu 1 tahun. 5. Penarikan kapal-kapal Belanda serta beberapa korvet atau kapal perang kecil diserahkan ke RIS. Dan yang keenam adalah penarikan dari tentara Belanda. Nah, teman-teman, tadi ada 4 perundingan yang dilakukan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita sudah merdeka. Jadi, mari isi kemerdekaan dengan rajin belajar dan terus mengukir prestasi ya teman-teman. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.